jalurnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini aku berada di sebelah timur stasiun Bangil. Pagi ini aku bakal diajak buat lihat lokomotif CC300 yang terparkir di stasiun Bangil. Jadi beberapa waktu yang lalu lokomotif CC300 itu keliling Jawa Timur untuk melakukan uji beban jembatan. Habis dari Kediri, terus ke arah Banyuwangi, Jember, terus ke arah Probolinggo. Dan lokomotif CC300-nya ini tuh masih belum balik ke arah Ngrombo, teman-teman. Jadi lokomotifnya itu diparkir di mana? Ya diparkir di stasiun Bangil ini. Jadi di stasiun Bangil ini itu ada gudang milik DJKA ya, Dirjen Perkeretaapian, yang digunakan untuk parkir lokomotif CC300. Jadi sekarang loknya masih ada di dalam sana. Nanti kita bakal diajak buat masuk dan lihat lokomotifnya berada di dalam gudang BTP atau gudangnya DJKA. Sebelum kita masuk, kita di sekitar sini kita bakal hunting kereta yang lewat dulu. Gudang BTP atau gudang DJKA-nya itu ada di sebelah kiri stasiun Bangil. Sebelah sana, teman-teman. Jadi lok CC300-nya parkir di sana. Nanti kita bakal ke sana. Nggak tahu nih, masuknya lewat stasiun atau lewat gerbang sebelah situ. Oke, perlintasannya nutup. Dari arah timur persiapan masuk kereta api Ranggajati. Dari Jember menuju ke tujuan akhir stasiun Cirebon. Oke, jadi sekarang kita masuk ke area stasiun Bangil, teman-teman. Dan ini ada kereta api Ranggajati yang kita hunting tadi di JPL ya. Yes, kita masuk pakai motor lewat sini. Kereta api Ranggajati berangkat. Dan kali ini aku gak sendirian, teman-teman. Aku berangkat dari Surabaya dibonceng Mas Krisna, terus ada Mas Febri, Arisandi, Om Rinto. Ini ada rel ke arah turntable nih. Wah. Oh, ternyata ini rel masuk ke arah gudang BTP. Udah berada di depan gudang milik DJKA. Ya semacam depo gitulah, tapi buat penyimpanan, teman-teman. Oke, masuk, parkir dulu cuy. Oke, sekarang aku berada di depan gudang DJKA stasiun Bangil. Jadi posisinya itu berada di depan stasiun Bangil, dekat dengan depo Bangil yang lama, teman-teman. Jadi hari ini kita bakal lihat lokomotif CC300 parkir di dalam ya. Dan kita lihat apa aja sih di dalamnya. Oke, ini dia teman-teman, gudang BTP atau gudang Dirjen K ya, punyanya DJKA. Ini aku baru aja parkir motor dan kita langsung masuk yuk. Jadi lokasinya itu dari stasiun Bangil tuh ada di sebelah sana, teman-teman, stasiun Bangilnya. Terus ini ada rel buat masuknya. Nah, masuknya itu ada di sebelah sini, teman-teman. Jadi deket dengan depo Bangil ya, yang lama. Jadi dia tuh jadi satu jalur kayaknya ya. Nah, terus masuk ke sebelah sini. Tempat ini sudah bisa mulai masuk sarana. Ini trial juga sebenarnya. Jadi di sini itu trial juga. Ini KBS serba trial lah.
dua logo ini sebenarnya terakhir misalnya terakhir Basel sih masuk ke sini, dan nextnya rencana memang akan dipakai untuk sarana yang lain, entah itu train, entah itu hidden, nggak ngerti, antara pokoknya sarana-sarana milik negara yang lain. Oke, ini aku baru aja masuk ya teman-teman ya. Jadi baru saja di briefing sebentar. Dan ya gudang Dirjen K yang ada di stasiun Bangil ini isinya cuman ada 2 jalur. Oke, sebelah sini ada rescue car. Ini bisa dipakai di rel iki ya. Lagi gak iso. Inspeksi. Tahu gak sih gawe ning anu? Tahu digawe gak sih? Tahu jalur ganda ini. Lah ya. Terus sebelah sini ada 2 lokomotif CC 300 yang parkir di Bangil teman-teman. Jadi kemarin yang tanya-tanya CC 300 aku gak balik ke Ngerombo ya, ini parkirnya di gudang Bangil ya. CC 300 1201 sama 1203. Jadi sekarang aku berdiri di kedua lokomotif CC 300 sarana milik negara. Jadi lok CC 300 itu kepemilikannya milik Dirjen K di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan untuk jumlah lokomotif CC 300 yang di Indonesia saat ini itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu CC 300 1201, 1202 yang berada di Ngerombo, terus 1203 sama 1401 dan 1402. Mereka dua itu, yang 14 itu ada di Sumatera. Yang berada di Jawa itu yang warnanya merah aja kayak gini ya, nggak ada warna putihnya gitu. Kita lihat dari dekat teman-teman. Kayak gini ya. Jadi jalurnya ada 2, cuman mentok kayak gini. Nah, dan coba kita lihat dari tengah-tengah ya. Ini CC 300 1203. Yang sebelah sana ini agak sempit. Nah, jadi view-nya kayak gini. Ini kan gerbangnya bisa dibuka tuh. Kalau loknya mau keluar kayak kemarin tuh yang lihat di TikTok itu, gerbangnya dibuka. Dan kayak gini. Nah, kita berada di tumpukan kontainer box plastik. Ini CC 300 1201. Nah, kita geser. Nah, itu ada 2 sarana teman-teman. Sarana inspeksi yang sebelumnya itu dipakai buat di jalur ganda ya. Kemarin jalur ganda sepanjang Mojokerto pakai ini sama mobil ini. Tapi yang bisa di rel cuman yang ini aja. Nah, sama ada forklift tuh buat bongkar muat barang. Oke, ini lokomotif CC 300 1203-nya dinyalakan teman-teman. Jadi kita bakal dengerin started up ya. Suara CC 300 kalau dinyalakan. Jadi ini lokomotifnya baru aja dinyalakan ya, di start up mesinnya. Jadi kayak gini. Dan belum aku bahas ya tentang mesinnya lokomotif CC 300 ini. Jadi lok CC 300 ini itu yang kalian udah tahu merupakan lokomotif buatan anak bangsa, buatan PT Inka, dibuat di Madiun, dan juga mesinnya ini menggunakan Caterpillar ya teman-teman ya untuk mesin utamanya. Untuk detail teknis lebih lengkapnya aku nggak begitu memahami, cuman itu aja. Jadi dia ini bukan milik KAI sarananya, tapi milik negara, milik Dirjen Perkeretaapian di bawah naungan Menteri Perhubungan. Sekarang kita mendengarkan suara mesin engine sound dari lok CC 300. Yuk kita lihat yang sebelah sana. Oh, lampunya nyala ya. Ini. Oke. Yuk, lampunya nyala teman-teman.
Nah, jadi pas lokomotif dinyalakan ada semboyan 20 ya. Yang ada di atas tuh lampunya, terus lampu yang utama sama semboyan-semboyan langsirnya. Yang warnanya merah, hijau sama oranye. Kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman, engine sound atau suara mesinnya. Jadi mesinnya itu logo yang sebelah sini ya, yang cc 312 03. Kita belum lihat boginya. Jadi bogi log cc 300 ini seperti ini teman-teman. Kayak bogi K7 ya, mirip ya. Ini ya. Dan ini dia nomor serinya, cc 312 03. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, log cc ini merupakan lokomotif dengan susunan gandar 3 dan 3. Ini boginya kan 1, 2, 3. Loh, 1, 2, 3. Berarti kan 3 itu C. Terus dia itu 300. 300 ini merupakan seri untuk lokomotif tipe hidrolik atau TH. Ini ada teman-teman. Nah, ya lokomotif milik Kemenhub. Terus tipe lokomotifnya diesel hidrolik DH. Dan 12 ini tuh merupakan tahun awal dinasnya teman-teman. Sekitar tahun 2012, urutan ketiga di tahun 2012. Kalau yang sebelah situ kan 1201 tuh. Tuh. Terus ini ada tangki buat bahan bakarnya ya. Jadi ngisinya ada di tengah sini. Nah, kapasitasnya sekitar 3000 liter. Kayaknya sama kayak lokomotif CC206 ya, sekitar segitulah. Terus yang ini tuh cc 312 01 tahun 2012 urutan ke 1 ya. Sekarang kita berada di tengah-tengah kedua lokomotif cc 300. Yang dinyalain yang sebelah kiri ya, 312 03. Sedangkan yang 1201 ini nggak dinyalakan. Keren juga teman-teman. Kita berkesempatan buat masuk, buat lihat lebih dekat dan explore gudang Balai Asa. Gudang Dirjen K yang ada di Bangil. Ceplosan, sorry. Jadi kayak gini lokomotifnya, ada dua. Ya kita lihat lokomotif cc 312 03 dan 1201. Wah mantap coy. Jadi kedua lokomotif ini tuh seperti yang tadi tak bilang di awal, itu kok bisa dia parkir di sini karena sebelumnya keliling di Jawa Timur ya. Keliling uji beban di Kediri, terus ke Jember, ke arah Banyuwangi, dan berakhir di Probolinggo. Terus dari Probolinggo nggak jadi balik ke arah Ngerombo, dia malah parkir di sini. Jadi fungsi dari gudang ini itu dipakai sebagai tempat penyimpanan. Main 35. Wah, mesti tempatnya ngono. Kita lihat suara klakson sini 300. Bisa. Nah, jadi sekarang kita melihat bogi log cc 312 01. Jadi tadi kita udah bahas ya, kalau log cc 300 ini merupakan lokomotif tipe diesel hidrolik. Nah, boginya kalau dari dekat kayak gini teman-teman. Nah, ini ya log diesel hidrolik. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya apa sih bedanya lokomotif tipe diesel hidrolik dengan lokomotif diesel elektrik. Jadi dari cara kerjanya, lokomotif diesel elektrik itu dia mesin dieselnya menggerakkan generator. Terus habis itu generatornya itu menyalurkan tenaga ke roda ya, buat memutar roda dari lokomotif atau boginya. Sedangkan untuk lokomotif diesel elektrik, dan perbedaan yang paling mencolok dari lokomotif diesel elektrik dan hidrolik itu lebih ke ketahanan banjir ya teman-teman ya. Jadi kan kita pernah lihat nih lokomotif cc 300 atau loko BB menerjang banjir di Semarang maupun
dulu di Porong juga pernah banjir ya, yang lokasinya deket dari sini. Jadi buat motor traksi dari lokomotif diesel hidrolik itu ada di dalam bodi loko ya, di atas ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya. Berarti dia itu kalau pas lewat banjir dia itu lebih aman dibandingkan dengan lokomotif diesel elektrik. Kalau lokomotif diesel elektrik itu dia perputaran motor traksinya berada di dekat bogi. Pokoknya hitungannya kalau yang diesel hidrolik itu ada di atas teman-teman. Sedangkan yang loko diesel elektrik itu ada di bawah. Jadi kenapa kok diesel elektrik itu nggak direkomendasikan buat ngelewati jalur banjir ya itu? Karena rawan konslet ya. Itu aja sih. Terus sekarang kan KAI kan lagi banyak lok diesel elektrik nih. Jadi kalau banjir ya terpaksa lok kayak gini ini nih dipakai buat bantu ngelewatin banjir. Itu sih. Kalau aku ada salah, teman-teman bisa koreksi ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini aku bareng sama Mas Krisnan Nugraha Putra, sama Mas Febri, sama Om Rinto. Jadi ini mumpung bisa masuk ke sini, kita foto-foto dulu teman-teman. Aku juga bakal foto-foto lah. Tuh. Yang, ayo. POV jir foto. Oke, sekarang kita keluar teman-teman, lihat wesel yang nyambungin jalur ke arah gudang DJKA Stasiun Bangil ya. Jadi ini kita keluar, kita habis explore ke dalam, lihat logo CC 300 dan isi-isinya di dalam. Ya nggak terlalu banyak sih. Jadi sini jalurnya ya. Dan seperti yang aku bilang, gudang Dirjen Stasiun Bangil ini itu fungsinya sebagai penyimpanan sarana milik Dirjen K ya, atau milik negara. Jadi Lok CC 300 ini itu sebagai langkah awal trial lokomotif atau sarana yang diparkir ke gudang DJKA Stasiun Bangil. Jadi kira-kira besok-besok ini ada sarana apa lagi nih yang bakal parkir di sini? Bisa aja MTT, bisa aja kren, bisa aja kereta ukur dan lain-lain teman-teman. Wah, mantap. Oke, kita pindah ke wesel penghubung jalur ke arah gudang. Ke turntable juga. Ini ada kereta yang masuk teman-teman. Kereta api komuter lain Supas dari Pasuruan ke arah Surabaya Kota. Supas. Yang masuk kereta api komuter lain Supas dari stasiun Pasuruan dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Kita masih lanjut. Jadi ini dia jalur yang ke arah gudang. Infonya sih baru 3 tahun yang lalu disambung ya teman-teman ya. Kayaknya tahun 2023 2024an lah. Kalau ngeliatin relnya sih ya baru. Tuh. Wah, ini kita geser ke sini. Ini jalur ke arah turntable Stasiun Bangil yang baru. Jadi kereta seperti Tawang Alun dan Ijen Express gak perlu jalan ujung panjang lagi ya. Putarnya di sebelah sana. Tapi kita lihat nanti aja. Sebelah sininya Stasiun Bangil nih. Di iki yo, kono barat timur ya, timur selatan. Ini ada bantalan yang baru dan yang lama, ada rel-rel juga yo. Oke, jadi kita jalan ke arah perlintasan teman-teman. Jadi jalur yang menghubungkan dari Stasiun Bangil ke arah gudang tuh ada di sini ya. Jadi satu sama jalur ke arah turntable. Pokoknya Stasiun Bangil itu berapa jalur ya? Karena jalur 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jalur 11 ya. 10, 11 lah teman-teman. Yang ke arah gudang sama ke arah
turntable. Nah, yang paling pojok tuh yang ke arah turntable ya teman-teman. Supas berangkat ke arah Surabaya Kota. Kakaknya di bawah ini. Kakaknya di bawah. Jalur 2 masuk dari tadi kereta api Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi ke arah Ketapang. Ini masih tunggu masuk kereta api Tawang Alun. Nah, kita bakal lihat turntable-nya juga teman-teman, karena Tawang Alun pakai RNB ya. Jadi karena panas ini kita ngadem dulu yuk. Kereta api Mutiara Timur bersilang dengan kereta api Tawang Alun pakai lok RNB CC 18346. Jarang-jarang ya bisa landing dari sini. Nah, ini kereta api Tawang Alun berarti di Bangil kurang lebih sekitar 30 menitan buat puter loko balik ke arah Malang ya. Tadi kita lihat lokonya puter di turntable. Oke, aku langsung pindah ke sebelah sini aja teman-teman untuk melihat proses lokomotif putar di turntable stasiun Bangil. Dibuat bonus aja ya gitu ya. Jadi habis ini bakal ada lokomotif kereta api Tawang Alun CC 2018346 yang bakal diputar di sini dari arah Banyuwangi menuju ke arah Malang Kota Lama ya. Oke, lokomotif CC 2018346 nya udah masuk ke turntable dan persiapan untuk diputar. Berat tuh. Muternya cuma 4 orang doang teman-teman.
orang bahkan yang muter. Selesai diputar, langsung maju lagi, tempel rangkaian, dan kereta api Tawangalun bisa meneruskan perjalanan ke arah Malang ya, dengan posisi lokomotif yang sama, ujung pendek atau short hood. Oke, kita baru aja lihat proses putar loko kereta api Tawangalun pakai lok RNB. Dan kita juga udah explore dalaman gudang Dirjen K yang ada di stasiun Bangil. Jadi ya karena udah siang dan videonya terlalu panjang, ini aku juga mau balik teman-teman ke arah Surabaya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kira-kira sarana kereta apa lagi yang bakal parkir di sini selain Lok CC 300? Tungguin aja. Guys, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.